Ada orang yang sholatnya dirangkum seperti taraweh, lah. Tiap malam taraweh dia, dari pagi sampai sore. Jadi sholatnya nanti aja malam taraweh, dirapel. Satu lah. Sholat itu, kewajiban sholat itu harus pada tempat dan waktunya. Bukan tempat, tepat waktunya. Tempat lah, kalau tempat ini berarti harus ada. Harus pada tepat waktunya. Kalau zuhur dimulai daripada tergelincir matahari, yaitu jam 12.35 sekarang, jam 12.30. Kadang-kadang kan jam 12 saja kadang. Yang penting matahari di tengah-tengah seperti ini. Kalau sudah dia ke arah barat sana, berarti bayangannya ke arah timur. Nah, ini matahari tergelincir namanya. Ini masuk waktu zuhur. Sampai kapan? Sampai kalau bilangan matahari, bayangan matahari, ini bayangan tingginya 1 meter, ini benda tingginya 1 meter, bayangan di belakangnya, mataharinya di sana, di sebelah sana, itu juga 1 meter, lebih sedikit habis waktu zuhur. Nah, ini waktu yang ditentukan boleh mengerjakan sholat zuhur. Kalaunya dikerjakan di waktu maghrib, namanya qadha. Maka ada 2 hal perlu diperhatikan. Maka ada dua hal. Orang yang mengqadha itu wajib dia membayar sholat yang ia tinggalkan. Zuhur tidak dikerjakan. Kapan ngerjakannya? Waktu maghrib. Berarti dia membayar hutang dia pada hari tersebut. 2 hal. Yang pertama, orang yang mengqadha itu ada namanya uzur syar'i, ada yang tidak uzur syar'i. Yang uzur syar'i ini tidak dosa. Uzur syar'i di dalam agama yang boleh meninggalkan sholat itu cuma 2. 1, tidur lah. Pian jam 11 tidur. Nanti paling jam 2 bangun. Tahu-taunya jam 6 baru bangun. Ini seperti ular tidur, lama baru bangun. Bagaimana? Ini tidak dosa. Bangun tidur, nanti mengqadha. Kenapa? Ini uzur syar'i. Yang kedua, lupa tidurnya, tapi bukan tidur yang dibikin-bikin. Sudah tahu jam 2:30 ini sebentar lagi sholat zuhur habis, tidur. Paling nanti 5 menit bangun ini. Tapi biasanya dia ini kalau tidur tidak cukup 5 menit lah, sejam baru kebangun. Jam 2:30 bangun jam 5. Ini berarti dia ini uzur syar'inya tidak masuk. Yang kedua, uzur syar'i itu lupa. Memang lupa sama sekali. Saking banyaknya pikiran, sholat zuhurnya lupa. Astagfirullah, sudah jam 5, sholat zuhur belum. Memang betul lupa, bukan pura-pura lupa lah. Kan kita kembali ke diri kita masing-masing sudah. Nah, ini uzur syar'i, maka ini tidak dosa. Selain daripada uzur syar'i lalu kita mengqadha, itu dosa. Tetapi ada tapinya. Pian kalau sudah dosa juga, sekalian aja ndak usah disolat lah. Bagaimana? Ya tetap pian wajib bayar. Pian tetap sholat. Kenapa? Sampai kapanpun selagi kita masih hidup, kalau kita pernah ndak sholat, kita ngutang sholat. Akhirnya apa? Walaupun dosa, kenapa dosanya? Melalaikan sholat, ndak mengerjakan sholat, ndak di tepat waktunya, di waktu-waktu. Akhirnya apa? Mengerjakannya di waktu maghrib atau isya. Bagaimanakah urutannya? Urutannya bebas. Urutannya bebas. Misalkan zuhur dan asar, apakah zuhur dulu atau asar dulu? Yang enaknya aja lah, asar aja ya. Kebetulan zuhur, asar, maghrib. Kecuali sholat jama'. Kalau sholat jama', pian dalam perjalanan jama' takdim. Kalau jama' takdim, tidak boleh yang kebelakangan, harus yang punya waktu dulu. Jama' takdim, zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur. Yang mana yang harus dikerjakan dulu? Ya zuhur. Kenapa? Zuhur yang punya waktu. Sedangkan asar kan ngikut ke zuhur. Ini khusus jama' yang kerjanya supir lah, antar jemput. Nah, ini jama' boleh digabung sholatnya, dirapel lah. Yang asar dibawa ke zuhur atau zuhur dibawa ke asar. Nah, kalau sudah jama' takhir, ini bebas. Mau zuhur duluan, mau asar duluan, tidak masalah.
Apakah pakai wirid atau apakah pakai doa dengan qadaan tadi? Boleh langsung lah. Jadi boleh. Nah, misalkan ada orang mengqada zuhur dan asar. Habis maghrib dia langsung. Habis maghrib selesai dia langsung berdiri. Qada zuhur, langsung qada asar, tidak masalah. Yang penting jangan sampai kita tinggalkan sholat. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kalau saat ini sering mengqada, mungkin nanti-nanti kita sholat bisa di tepat waktu. Nah ini. Jadi barang siapa yang sholatnya terjaga, maka Allah juga menjaga. Orang yang senang menjaga kewajibannya kepada Allah, maka Allah pula akan memberikan haknya. Ibadah kita jaga, sholat kita jaga, Allah akan memberikan kita kemudahan. Bukan banyaknya harta, bukan tingginya pangkat, bukan, tapi berkah. Orang kalau sudah hidup berkah, harta sedikit tapi cukup. Kan banyak diantara kita harta banyak tapi kayaknya kurang aja. Buktinya lah, punya istri satu kadang kurang aja masih lah. Nah, ini orang berkah namanya. Contohnya aja lah itu. Nah, jadi kalau kita punya hutang sholat bagaimana? Maka wajib dibayar sampai kapanpun juga, sampai. Lalu ada pertanyaan, saya ini sudah tidak sholat 30 tahun. Ini bukan main sehari dua hari, 30 tahun tidak pernah sholat. Alhamdulillah dia dapat hidayah. Ya Allah, ampuni ini dosa, banyak tidak sholat. 30 tahun tidak pernah sholat. Sampai-sampai jalan ke masjid sudah lupa. Lah, naruh sajadah sudah tidak tahu lagi di mana naruh sajadah. Bagaimana? Satu, taubat kepada Allah. Yang kedua, taubat tersebut harus betul-betul taubatan nasuha. Bagaimana taubatan nasuha? Janji tidak akan ngulangin lagi itu perbuatan. Apa perbuatan yang tidak akan diulangi? Meninggalkan sholat. Lalu bagaimana sholat yang 30 tahun tadi yang sudah tidak tahu rimba hitungannya? Kan kalau setahun itu berarti 365 hari. 365 kali 5 ini berapa banyak? Kali 30. Ya Allah, ini kalau dikerjakan ini katanya lah separuh hidup. Bagaimana? Kata para ulama, satu taubat betul-betul. Yang kedua janji jangan ditinggalkan. Yang ketiga, tandanya orang ini bersungguh-sungguh, dia berusaha mengqadha semampunya. Misalkan bagaimana? Maghrib, dia sholat maghrib, Allahu Akbar, selesai sholat maghrib, nanti selesai sholat maghrib dia bangun lagi. Atau selesai sholat wirid maghrib dia bangun lagi. Ngapain? Qadha maghrib, sahajaku qadha maghrib. Nah, diulang seperti itu. Nanti kalau zuhur, sahajaku qadha zuhur, selesai. Nanti asar, sahajaku qadha asar. Kalau qadha itu tidak ada waktu yang dilarang. Boleh saja. Mau habis asar, mau habis sholat subuh, tidak ada waktu yang dilarang. Selama itu sholat qadhaan. Kalau sholat sunnah, nah ini baru tidak boleh. Biar habis sholat subuh, sahajaku ba'diyah subuh. Nah ini tidak boleh. Sahajaku ba'diyah asar. Nah ini tidak boleh. Tetapi kalau sholat qadhaan itu tidak ada waktu yang melarangnya. Nah, jadi tandanya orang ini sungguh-sungguh mengqadha sholat, dia berusaha. Walaupun apa? Walaupun sulit sudah menghitungnya, kalender sudah kalah banyaknya. Kalender sudah banyak kalah. Nah, bagaimana? Itu tanda dia. Dan banyak berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dia termasuk orang yang bisa membayar qadhaan tersebut.